Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, buat kalian di rumah sehat selalu ya. Dalam pembelajaran jarak jauh minggu ini kita akan membahas peristiwa penting Eropa lainnya, yakni revolusi industri. Apa itu revolusi industri dan bagaimana proses terjadinya, dan apa dampak atau pengaruh revolusi industri bagi perkembangan pergerakan di Indonesia. Mari kita belajar. Teman-teman, kalian sadar nggak kalau kita sekarang berada di revolusi industri 4.0 dan society 5.0? Pada revolusi ini, di mana hampir keseluruhan sendi kehidupan mulai terkonferensi ke dalam media digital yang berbasis jaringan internet. Mulai dari komunikasi, kegiatan ekonomi, sampai ke hiburan. Tapi, pernahkah kalian bertanya dari mana awal revolusi industri ini terjadi atau sejarah revolusi itu sendiri? Sejarah revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan yang sangat cepat dalam berbagai bidang. Perubahan ini dimulai dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri, ditandai dengan perubahan menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai yang sebelumnya menggunakan tangan atau manual. Revolusi industri ini dimulai di Inggris pada tahun 1780-an dalam kegiatan pertanian dan menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam memproduksi makanan. Sejak saat itu, hasil pertanian di Inggris bisa diproduksi dalam jumlah yang besar dengan tenaga yang sangat sedikit dan harga produk yang sangat terjangkau. Meski awalnya revolusi industri dimulai di Inggris, tetapi kemudian revolusi ini menyebar ke seluruh Eropa. Negara Eropa yang selanjutnya mengikuti jejak Inggris adalah Belgia, Prancis, dan Jerman. Negara-negara ini mendirikan sekolah-sekolah untuk ahli teknik dan menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Dampaknya, pada tahun 1850, jaringan rel kereta api sudah menyebar dan menghubungkan seluruh daratan Eropa. Tak hanya merebak di Eropa, jejak revolusi industri pun diikuti oleh Amerika Serikat yang kala itu sudah jadi negara merdeka. Revolusi industri di Amerika Serikat banyak terjadi dalam bidang transportasi sehingga bisa mengubah negara tersebut menjadi satu pasar tunggal besar bagi barang-barang hasil industri. Penyebab terjadinya revolusi industri. Faktor kunci yang jadi penyebab revolusi industri di Inggris ialah karena negara Inggris mampu untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan di pasaran dengan harga yang terjangkau. Dengan menghasilkan produk menggunakan mesin, kebutuhan pasar dapat terpenuhi dengan baik dibandingkan jika menggunakan cara tradisional atau manual. Proses inilah yang menjadi penyebab adanya revolusi industri di Inggris. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya yang jadi penyebab revolusi industri, yakni yang pertama, situasi politik yang stabil. Yang kedua, Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu bara, timah, biji besi, dan lain-lain. Yang ketiga, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Yang keempat, arus urbanisasi yang besar karena revolusi agraria di pedesaan. Berikut adalah dampak-dampak revolusi industri. Revolusi industri memicu adanya urbanisasi. Di London, populasi meningkat sejak adanya revolusi industri. Selain itu, populasi industri juga menciptakan kelas menengah baru, yakni para pemilik pabrik, pemilik bank, dan keluarga mereka sendiri, atau kita sebut dalam materi sebelumnya, kaum borjuis. Kelompok masyarakat baru ini jadi bagian dari golongan elit kota, dan bersama dengan itu mereka berusaha membedakan diri dengan kaum buruh dan pekerja pabrik lainnya. Selain itu, berikut ini dampak lainnya yang sangat terasa bagi manusia dalam berbagai bidang, yakni yang pertama, munculnya industri secara besar-besaran. Yang kedua, mutu hidup jadi meningkat dan dinamis. Yang ketiga, harga barang-barang kebutuhan jadi murah. Yang keempat,
berkembangnya kapitalisme modern. Yang kelima, adanya dorongan golongan kapitalis untuk menjalankan imperialisme modern. Teman-teman, kira-kira di Indonesia dampaknya apa ya? Pengaruh revolusi industri bagi perkembangan pergerakan di Indonesia. Revolusi industri pun memberi dampak langsung bagi masyarakat Indonesia ketika masa pemerintahan kolonialisme Inggris yang kala itu dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Saat itu pemerintahan kolonialisme Inggris menerapkan berbagai kebijakan yang mendorong masyarakat India Timur untuk berubah atau berbenah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri modern. Caranya, pemerintahan Raffles memberikan kebebasan rakyat untuk menanam tanaman yang ingin ditanam dengan harapan rakyat bisa berusaha semaksimal mungkin. Pemerintahan Belanda saat itu berharap bisa mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan dari pola ekonomi ini. Namun, sistem ini pada akhirnya diberhentikan pada waktu pemerintahan kolonial Hindia Belanda kembali di Nusantara. Revolusi industri ini baru benar-benar terjadi di Hindia Belanda pada masa ekonomi terbuka atau politik pintu terbuka tahun 1870. Saat itu, sistem ekonomi memungkinkan masuknya investor asing atau para pengusaha-pengusaha asing, pengusaha swasta ya, ke Hindia Belanda untuk mendirikan perkebunan atau pabrik-pabrik lainnya. Teknologi kemudian mulai diterapkan pada pabrik-pabrik tersebut untuk menekan harga produksi agar lebih murah.